Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat kelas 6 SD Iyal Mubarok? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. SD Iyal Mubarok berakhlak, berprestasi. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Menurut kalian, pentingkah kita mempelajari tentang tumbuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak hebat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks perkembangbiakan jagung, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang penting yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, selain mengidentifikasi informasi penting dari teks, siswa mampu mengembangkan informasi penting yang telah ditemukan. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat memperkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Coba kalian lihat, amati kedua gambar pada media yang diberikan Bu Novi. Nah, perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan jagung dan padi dimulai dari biji hingga tumbuh besar. Kalian bisa amati gambar tersebut. Ayo anak-anak, bisakah kalian menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ada pada gambar? Selanjutnya, Bu Novi akan menjelaskan bagian-bagian pada bunga lengkap. Di bunga lengkap itu ada 1, mahkota, 2, kepala sari. Kalian bisa lihat gambarnya anak-anak. 3, benang sari. Yang keempat ada kepala putih, kemudian tangkai putih, ada kelopak, dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari putih seperti yang sudah Bu Novi sebutkan tadi. Apa itu benang sari? Benang sari adalah alat kelamin jantan. Apa itu putih? Putih adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan mempunyai benang sari dan putih. Hanya bunga lengkap yang mempunyai benang sari dan putih. Bunga lengkap ini bisa disebut sebagai bunga sempurna. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama, seperti yang ada pada gambar. Bunganya ada 1. Bunganya ada 1, dia diserbuk sendiri. Nah, yang kedua ada penyerbukan silang. Berarti bunganya ada berapa Bu kalau penyerbukan silang? Bunganya ada 2, tumbuhannya ada 2. Tetapi tumbuhan dua bunga itu sejenis. Ya, misalnya mawar ya mawar, sama-sama mawarnya. Nah, berikutnya penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Jadi misalnya bunganya tumbuh di tangkai yang atas, yang satunya tumbuh di tangkai yang bawah, tetap dalam satu pohon. Yang keempat ada penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan bastar itu berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Misalnya bunga mawar dengan bunga melati. Perkembangbiakan jagung. Jagung jenis tanaman yang ditanam di hampir seluruh Indonesia.
Ya, kalau kalian jalan-jalan ke desa, naik mobil, kemudian di kanan kiri jalan itu kalian melihat tanaman jagung yang buahnya yang rimbun, itu selalu gini, wah jagungnya sudah siap panen ya. Nah seperti itu kan, jadi senang, kita tuh senang lihat tanaman jagung yang siap panen, sudah besar-besar jagungnya. Nah di mana saja kalian bisa menemukan tanaman jagung? Jawa Timur banyak, Jawa Tengah banyak, di Kalimantan Barat juga ada, Nusa Tenggara Barat ada, Papua ada, Riau ada, Sulawesi Tengah ada. Jadi di hampir seluruh wilayah Indonesia itu ada perkembangbiakan tanaman jagung. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok dan informasi penting. Yang pertama, ya, setiap paragraf yang baik itu pasti memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Yang kedua, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama dan gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, selanjutnya ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi, ya, setiap paragraf, di dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama. Kemudian setelah kalimat utama terdapat juga kalimat penjelas. Dari mana kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas itu berasal dari kalimat utama. Nah, setelah kalian tahu apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, nah, kalian Bu Novi tugaskan untuk membuat ide pokok dan informasi penting, ya, berdasarkan paragraf tanaman jagung. Nah, sudah tahu ya anak-anak, apa itu penyerbukan, apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Bu Novi sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDI Al Mubarak, berakhlak, berprestasi. Yes, yes, yes.